Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pada kesempatan ini kita akan belajar bersama tentang ajaran sosial gereja. Sumber referensi pada pembelajaran ini adalah buku kompendium Ajaran Sosial Gereja, Komisi Kepausan Keadilan dan Perdamaian dengan penerbit Leda Lero, serta diktat penunjang kuliah ASG Katolik dari Frans Mani Suseno. Pendahuluan. Hendaknya tuan-tuan pastor menyibukkan diri dengan jiwa-jiwa umat mereka, mengamalkan cinta pada sesama, tetapi jangan memasuki bidang politik, karena politik bukan urusan mereka. Kalimat itu bukan ucapan seorang diktator di Amerika Latin, melainkan kritik Kaisar Wilhelm II dari Jerman Raya tahun 1896 yang diarahkan kepada imam-imam dan pendeta-pendeta yang bekerja di kalangan buruh. Ternyata sudah lebih dari 100 tahun yang lalu, ada imam-imam yang mulai memasuki dunia perburuhan. Dan sejak semula pun, usaha itu ditentang oleh berbagai penguasa, pengusaha, dan anggota umat yang saleh. Dokumen resmi pertama pimpinan Gereja Katolik mengenai permasalahan sosial, yakni ensiklik Rerum Novarum dari Paus Leo XIII, terbit hampir 100 tahun lalu, tepatnya pada tahun 1891. Sejak itu ajaran sosial Gereja Katolik terus bertambah dan berkembang. Apa itu ajaran sosial gereja? Ajaran sosial Gereja Katolik adalah segala macam ajaran gereja tentang tata susunan masyarakat yang adil. Ajaran itu terutama menyangkut kehidupan sosial ekonomis. Ajaran sosial gereja semula merupakan tanggapan gereja terhadap apa yang pada waktu itu disebut masalah sosial, yakni nasib buruk kaum buruh industri. Sejak itu, ajaran sosial gereja selanjutnya menjangkau masalah kemiskinan, diskriminasi, penindasan, dan segala bentuk ketidakadilan. Keterlibatan gereja tidak hanya teoretis saja, walaupun harus diakui bahwa sebagian besar umat Katolik belum sungguh-sungguh tersentuh oleh masalah ketidakadilan di dunia. Namun makin banyak kelompok dan umat di berbagai daerah melibatkan diri dalam perjuangan demi penegakan keadilan. Injil dan masalah keadilan. Yesus Kristus dan keadilan. Yesus mencintai kita manusia. Keselamatan yang dibawa Yesus adalah keselamatan manusia seutuhnya dalam segala dimensi. Inti dari keselamatan itu adalah kita dicintai oleh Allah Bapa kita, dan kita juga dapat mencintai Allah dan mencintai sesama. Karena cinta, maka kita tidak dapat melihat dan membiarkan sesama kita menderita dan bersikap tak peduli kepada mereka. Arti cinta tampak dalam ajaran dan sikap hidup Yesus. Ajaran Yesus. Inti sikap para pengikut Yesus diutarakan Yesus dalam perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati, yang merasa iba, kasihan terhadap seseorang yang telah dianiaya dan dirampok, lalu membantu dan merawatnya sampai sembuh. Dalam Injil Lukas bab 10 ayat 25-37. Dan mengenai pengadilan terakhir, Yesus mengatakan kepada kita bahwa kita akan diadili menurut sikap kita terhadap sesama yang lapar, haus, telanjang, di penjara, yang membutuhkan bantuan. Dari situ gereja purba atau gereja perdana menarik kesimpulan bahwa perintah utama Yesus tentang sikap kita terhadap sesama adalah cinta kasih. Yohanes sangat bagus mengungkapkan, inilah berita yang telah kami dengar dari semula, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi, karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dalam 1 Yohanes bab 3 ayat 11 dan bab 4 ayat 20. Sikap hidup Yesus. Yesus tidak hanya bicara tentang cinta kasih, tetapi Yesus melakukannya.
Mereka yang bertemu dengan Yesus dapat merasakannya. Tanpa pamrih, Yesus menawarkan keselamatan pada semua orang. Cinta Yesus yang paling meyakinkan adalah Yesus menerima kematiannya. Yesus menyerahkan dirinya ke tangan manusia. Waktu manusia mau membunuhnya, Yesus tidak melawan atau membela diri. Bagaikan seorang ibu yang tetap mencintai anaknya, walaupun anaknya mau membunuhnya. Begitu juga dengan Yesus yang mau berada di tangan kita sampai mati. Gereja purba atau gereja perdana. Sikap Yesus itu ternyata menjelma dalam diri mereka yang telah menerima roh Yesus dalam umat gereja purba. Sejak semula gereja purba atau gereja perdana menjadi paguyuban yang melihat tali persatuan dalam cinta kasih. Tidak mengherankan, mereka memberi perhatian khusus kepada saudara-saudari yang menderita, para janda, anak-anak, dan orang-orang miskin. Umat-umat kaya menyumbang bagi umat-umat yang berkekurangan. Dalam surat-surat para rasul disebut berulang kali bahwa cinta kasih sebagai perintah utama. Sebuah refleksi bagi kita. Pertama, dua arah cinta sejati. Dari uraian di atas jelaslah bahwa cinta tanpa pamrih terhadap sesama dan keterlibatan terhadap nasibnya adalah unsur hakiki dalam sikap Injili. Dua arah pengungkapan cinta sejati itu. Pertama, cinta sejati tidak tahan melihat orang yang dicintai menderita. Tanda cinta sejati adalah hati kita sendiri langsung menderita jika orang yang kita cintai menderita. Hakikat cinta pada sesama adalah kita tidak tahan melihat sesama menderita. Selama 20 abad, perhatian gereja terhadap sesama yang menderita sangat menonjol. Perhatian pada orang-orang yang menderita tampak sebagai sikap spontan pada orang-orang suci. Maka jelaslah, kita sebagai pengikut Yesus tidak boleh bersikap masa bodoh terhadap sesama yang menderita. Yang kedua, cinta sejati juga tidak tahan melihat orang yang dicintai diperlakukan dengan tidak wajar, dengan tidak adil, dirampas haknya, ditipu, diperdaya, dan diperalat. Secara spontan, kita merasakan perlakuan semacam itu tidak sesuai dengan martabat orang yang dicintai. Di sini kita sampai pada kaitan antara Injil dan masalah ketidakadilan. Dalam semangat Injil, kita menaruh cinta pada sesama. Dan karena cinta itu, kita tak akan membiarkan sesama diperlakukan dengan tidak adil. Sinode para uskup di Roma tahun 1971 mengatakan, cinta kasih pertama-tama menuntut keadilan yang tak bersyarat, yaitu pengakuan terhadap martabat sesama manusia dan terhadap hak-haknya. Maka jelas sekali bahwa tugas orang Kristiani adalah melawan ketidakadilan. Masalah struktur. Barangkali orang akan menjawab, memang kita harus berlaku adil. Tetapi dalam Injil tidak pernah dibicarakan perubahan-perubahan struktur dalam masyarakat. Yesus hanya menuntut agar kita mencintai sesama. Bagaimanakah cara mencintainya itu? Apa implikasinya? Tergantung dari situasi dan kondisi. Yang jelas, cinta sejati itu selalu efektif. Artinya tidak puas hanya dengan kata-kata dan perasaan-perasaan baik hati, melainkan mau dengan sungguh nyata membantu mereka yang menderita. Mau sungguh dengan nyata membebaskan mereka yang diperlakukan dengan tidak adil. Seperti kalau kita melihat orang jatuh ke dalam sungai dan mau tenggelam dan kita dapat berenang, maka kalau kita betul-betul mempunyai perhatian padanya, apalagi kalau kita sungguh mencintainya, maka kita tentu saja akan terjun ke sungai dan menyelamatkannya. Jadi jika kita sungguh-sungguh tak tahan dengan ketidakadilan, maka kita tentu saja tidak puas hanya dengan perasaan-perasaan yang murahan, melainkan tergerak untuk secara nyata membebaskannya dari ketidakadilan itu. Adanya perkembangan industrialisasi, manusia mulai menyadari bahwa penderitaan, kemiskinan, dan ketidakadilan di dunia ini
bukan hanya akibat kehendak jahat beberapa orang, melainkan tertanam dalam struktur atau sistem ekonomi, sosial, politis, dan budaya yang sengaja diciptakan untuk mendatangkan keuntungan bagi pribadi atau kelompok tertentu. Cinta kasih menuntut agar struktur yang demikian mesti dirombak. Injil membawa kebebasan. Injil tidak hanya memberitahukan kepada kita bahwa kita harus mengusahakan keadilan. Injil juga memberi kekuatan agar kita mengusahakannya. Injil Yesus Kristus membebaskan kita. Teks kunci terdapat dalam Injil Lukas bab 4. Kedatangan Yesus ke Nazaret oleh Lukas dipergunakan sebagai judul dan ringkasan maksud kegiatan Yesus di Israel. Tindakan dan kata-kata Yesus di Nazaret bersifat programatis. Yesus membaca nas dari kitab Nabi Yesaya. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab itu Ia telah mengurapi aku, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan Ia telah mengutus aku, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Yesus mengatakan, pada hari ini genaplah nas sewaktu kamu mendengarnya. Yesus dalam teks Lukas bab 4 menghayati dirinya sebagai pembebas. Apakah arti pembebasan itu? Dapat kita lihat dalam kisah tentang Zakeus dalam Injil Lukas bab 19 ayat 1 sampai 10. Zakeus, si pemungut cukai yang menghisap masyarakat, karena bertemu dengan Yesus, mengalami perubahan dari dalam dirinya. Zakeus menjadi bebas dari keterikatan pada dirinya sendiri. Zakeus dapat melakukan apa yang belum pernah dapat dilakukannya, yaitu membagi kekayaannya dengan orang miskin dan bertindak dengan jujur dan adil dalam suatu pekerjaan yang mudah tergoda untuk disalahgunakan. Contoh kebebasan yang paling mengesankan adalah Yesus sendiri dalam kematiannya. Ia tetap setia pada panggilannya, menyerahkan diri tanpa pamrih ke tangan manusia, bersedia dibawa ke tempat pembunuhan tanpa melawan. Rasa takut tidak membelenggunya. Maka kalau kita mengikuti Yesus, kita juga ikut dibebaskan. Orang yang bebas dari kecemasan akan dirinya, dari nafsu mau memiliki, dan dari rasa benci, maka orang ini akan bebas untuk berdiri di samping saudaranya yang menderita tanpa pamrih. Kebebasan yang kita terima dari Yesus memampukan kita untuk sungguh berpihak pada mereka yang menderita, yang miskin, yang dihisap, ditindas, tidak membiarkan saudara diperlakukan tidak adil. Menghilangkan salib. Dalam sebuah pertemuan, seorang pastor pernah bertanya, bukankah menghilangkan penderitaan dan ketidakadilan berarti mau menghilangkan salib? Padahal keselamatan kita justru terletak pada mengikuti Yesus dan memanggul salib kita. Membebaskan manusia dari salib, apakah tidak bertentangan dengan iman? Pertanyaan ini mengandung kesalahpahaman. Kita sendiri memang hanya dapat dekat dengan Yesus jika kita bersedia untuk memanggul salib, apapun bentuknya. Yesus justru membebaskan kita untuk menjadi kuat, untuk membawa salib kita mengikuti Yesus. Kita boleh membantu orang yang menderita karena sakit, kehilangan orang yang dicintai, dikecewakan, menderita karena perlakuan yang tidak adil, untuk melihat salib Yesus dalam penderitaannya dan untuk menerimanya. Kesediaan kita untuk menerima salib sama sekali tidak berarti bahwa kita bertugas untuk meletakkan salib di bahu orang lain, atau bahwa kita membiarkan saja orang lain menderita. Cinta kasih Yesus sebaliknya akan mendorong kita untuk melakukan segala-galanya guna mengurangi penderitaan dan ketidakadilan di dunia ini. Kita diharapkan untuk berusaha sekuat tenaga agar setiap orang dapat merasa gembira
bebas dari penderitaan dan ketidakadilan, dan dapat mencicipi kebahagiaan. Kita tidak menolak untuk membawa salib yang diberikan kepada kita, tetapi kita merasa terpanggil untuk berusaha agar segala bentuk penderitaan dapat dikurangi. Wewenang gereja di bidang pengaturan masyarakat. Norma-norma fundamental bagi pengaturan masyarakat bersumber pada gambaran manusia yang termuat dalam Injil. Inti gambaran manusia dalam Injil adalah manusia sebagai citra Allah, anak tercinta Bapa di surga, yang telah mengutus putranya Yesus Kristus agar menjadi salah satu di antara kita dan membuka jalan keselamatan. Ajaran sosial gereja berdasarkan setiap manusia mempunyai martabat yang luhur dan sama. Karena itu harus diperlakukan dengan adil. Harta benda duniawi harus secara adil dibagi di antara semua orang agar mereka dapat hidup sesuai dengan martabat mereka. Tetapi bagaimana masyarakat secara konkret harus terwujud agar manusia diperlakukan menurut tuntutan Injil itu? Bagaimana pembentukan hubungan kerja, cara mengorganisasikan produksi industrial, penataan pemanfaatan tanah sebagai dasar produksi pertanian, susunan politik mana yang paling tepat, dan lain-lain, hanya dapat dipelajari melalui penelitian terhadap masyarakat. Gereja membutuhkan ilmu-ilmu sosial. Karena itu, ajaran sosial gereja tidak langsung diperoleh dari wahyu, tetapi merupakan hasil penerapan prinsip-prinsip dasar kemanusiaan Kristiani, prinsip-prinsip moral Kristiani pada bidang kehidupan kemasyarakatan dalam dimensi sosial, ekonomi, politik, dan budaya, dengan memperhatikan ilmu-ilmu sosial. Karena itu, ajaran sosial gereja tidak bersifat mutlak atau sudah sempurna. Ajaran sosial gereja harus terus-menerus dikembangkan dalam memperhatikan perkembangan-perkembangan dalam masyarakat, pengalaman umat, dan kemajuan ilmu-ilmu sosial. Argumentasi gereja dalam ajaran sosialnya tidak dapat diambil langsung dari kitab suci dan iman kepercayaannya. Karena ajaran sosial gereja itu mengenai susunan masyarakat di dunia ini, maka gereja harus mengemukakan satu argumentasi yang dapat dipahami juga oleh orang-orang di luar gereja. Argumentasi yang dikemukakan gereja dalam ajaran sosialnya sebagian besar bersifat etis, filosofis, berdasarkan pengetahuan ilmiah. 3 tahap perkembangan kesadaran sosial gereja. Gereja selalu menyadari panggilannya untuk mewartakan keselamatan Allah kepada manusia. Namun tugas perutusan dalam kehidupan masyarakat tidak sejak semula disadari dengan jelas. Kita dapat membedakan 3 tahap perkembangan kesadaran sosial gereja. Tahap pertama yakni tahap karitatif. Sejak semula, gereja memperhatikan para yatim piatu dan janda, kaum miskin dan orang asing. Dalam sesama yang menderita, gereja melihat wajah Kristus. Ciri khas pendekatan karitatif, karitas yang artinya kasih sayang, adalah keterbukaan hati terhadap segala penderitaan. Orang yang kelihatan menderita ditolong. Sejak abad pertengahan 500 Masehi, kaum biarawan-biarawati membuka rumah-rumah sakit pertama di dunia, penginapan bagi kaum penjara. Para tawanan dalam penjara dikunjungi dan dibantu. Orang-orang yang luka dalam perang dirawat. Lalu tahap kedua, tahap normatif sektoral. Industrialisasi yang dimulai kurang lebih 200 tahun yang lalu menghadapkan gereja pada masalah baru. Buruh-buruh industri terpaksa bekerja 16 jam per hari dengan upah yang sedikit tanpa jaminan sosial serta hak-haknya. Penderitaan buruh bukan karena bencana alam atau kemiskinan,
melainkan disebabkan oleh manusia. Dalam sistem produksi kapitalis, tenaga kerja buruh diperlakukan sebagai faktor produksi menurut hukum pasar bebas. Masalah kaum buruh adalah masalah keadilan. Berhadapan dengan situasi sosial yang baru itu, gereja menyadari bahwa penanggulangan melalui derma, dapur umum, dan cara-cara karitatif lainnya tidak lagi memadai. Struktur hubungan antara pemilik modal dan kaum buruh sendiri harus diubah. Dalam ini, gereja juga ditantang oleh munculnya sosialisme, terutama Marxisme, yang memiliki satu teori yang ampuh dan menawarkan perjuangan kelas dan revolusi sebagai alat untuk mengubah hubungan kerja yang tidak adil. Situasi inilah yang melahirkan ajaran sosial gereja Katolik. Dokumen pertama adalah Rerum Novarum, diterbitkan oleh Paus Leo XIII tahun 1891. Kemudian disusul oleh Quadragesimo Anno 1931 oleh Paus Pius XI dan beberapa pernyataan lain. Bersama dengan itu, para teolog dan ahli ilmu-ilmu sosial yang Katolik semakin memperhatikan masalah sosial. Tahap 3 adalah tahap politis global. Dengan ensiklik Mater et Magistra, tulisan Yohanes 23 tahun 1961, mulai tampak pergeseran. Pusat perhatian mulai pindah dari masalah sosial klasik di negara industri yang untuk sebagian sudah diatasi ke masalah negara-negara berkembang. Keterbelakangan mereka dengan masalah kemelaratan dan kelaparan, perbedaan antara kaya dan miskin, ketidakadilan dalam hubungan ekonomis antara utara dan selatan. Masalah kaum tani pun mendapat perhatian. Perspektif gereja menjadi mendunia. Sekaligus mulai disadari bahwa tidak cukup jika gereja memberi ajaran normatif secara teoretis saja, karena struktur kekuasaanlah yang membuat ketidakadilan. Maka mengusahakan keadilan menuntut tindakan praktis atau politis, yaitu usaha untuk mengubah struktur yang tidak adil. Gereja semakin menyadari bahwa orang-orangnya harus terjun ke dalam masyarakat, harus berdiri di samping mereka yang tertindas. Hal ini bisa memungkinkan gereja ditarik ke dalam konflik dengan kekuasaan yang merasa terancam dengan keterlibatan gereja dalam perombakan struktur yang tidak adil. Pengajaran gereja dalam tahap ketiga semakin bersifat profetis. Tuntutan Injil disuarakan sebagai kritik konkret terhadap ketidakadilan dan sebagai tuntutan agar perubahan nyata diadakan. Sejak itu, gereja dituduh terlalu melibatkan diri dalam masalah-masalah sosial, ekonomis, politis, dan kurang seimbang karena memilih berpihak pada mereka yang tertindas berhadapan dengan para penindas. Perlu diperhatikan bahwa perkembangan itu tidak berarti bahwa tahap-tahap sebelumnya sudah tidak perlu dilakukan lagi. Pendekatan karitatif tetap perlu. Begitu pula ajaran teoretis normatif tetap diperlukan untuk mencegah bahwa keterlibatan gereja merosot menjadi aktivisme sosial belaka.